Karena di Hong Kong kita pergi bareng-bareng teman, jadi pasti banyak banget yang mau pergi ke sana ataupun kemari. Jadi kita mutusin kali ini kita untuk mencar nih. Sebelum memulai hari dengan mengeksplor Hong Kong, kita mutusin untuk cari breakfast. Dan kebetulan ada toko roti #B, ini ngantrinya panjang banget. Dan pas kita tahu ternyata #B itu lumayan terkenal di Hong Kong. Jadi kalau misalnya kalian kesini wajib banget cobain roti #B-nya. Dan kalau bisa sih datangnya lebih pagian ya. Kita ini datang jam 8-an, antrinya tuh udah begitu panjang. Tapi kalau misalnya datang setengah 8 itu lumayan cukup sepi ya. Nggak jauh dari toko roti #B ini, kita tetap lanjut jalan ke tempat makanan yang direkomendasiin oleh Michelin, yaitu Xiang Qingqi. Itu roti Shanghai gitu loh Good Friends. Jadi kalau misalnya Good Friends tahu xiaolong pao, nah ini sepupuannya, namanya Sheng Qian Pao. Jadi ini roti Shanghai yang digoreng gitu loh Good Friends. Nah ini kita udah nggak jauh, jadi tetap aja kita berlandaskan pakai Google Maps ya Good Friends, karena kita juga nggak bisa ngarahin yang kayak gimana-gimana, karena ini juga baru pertama kali aku ke Hong Kong. Dan pas kita udah sampai, lihat dong antriannya juga udah panjang banget. Jadi kita ya udah tetap mutusin untuk ngantri karena memang ini adalah tujuan utama kita sih, pengen cobain makanan yang direkomendasiin oleh Michelin. Nah ini kalau misalnya Good Friends mau ngantri, pesannya harus dari samping ya, karena kalau misalnya depan tokonya itu biasanya dipergunakan untuk makan langsung di tempat. Nah ini cara proses pembuatannya nih Good Friends. Dan roti Sheng Qian Pao ini biasanya isiannya itu adalah daging babi kuah nih Good Friends. Tapi selain daging babi kuah, mereka juga ada isian macam-macam. Seperti salah satunya adalah udang, kepiting, truffle, dan juga mala. Untuk harganya mereka menjual dari harga sekitar 80 ribuan atau sekitar 40 dolaran Hong Kong, dapatnya 4 pieces nih Good Friends. Dan kalau misalnya makan Sheng Qian Pao ini harus hati-hati ya, karena langsung muncrat kayak gini nih Good Friends. Jadi sama kayak kita makan xiaolong pao, karena kan isiannya itu daging babi berkuah gitu ya. Ini sih sebenarnya kita pesennya tuh 2 truffle terus 2 yang original ya, tapi ternyata 2 truffle itu nggak ada, jadi diganti semuanya original. Kalau dilihat dari kasat mata mungkin kita mengiranya ini sama seperti Kotye, tapi sepertinya beda ya, karena pas aku makan itu untuk Sheng Qian Pao sendiri rasanya kulitnya lebih kenyal dibandingkan Kotye. Dan untuk isiannya ini lebih berasa jahenya sih. Terus lanjut kita mau cari yang manis-manis, makanan khas Hong Kong yaitu pineapple bun. Jadi kita makannya di restoran Kowloon ya. Dan ini ada banyak variasinya. Pineapple bunnya itu ada yang original, terus ada yang pakai butter. Kemarin tuh aku salah pesen, aku pesennya tuh pineapple bun yang biasa. Harusnya pesen yang butter deh. Jadi lebih enak gitu. Jadi kayak kita tuh di sini mungkin kayak ala-ala roti boy sih menurut aku ya. Tapi kalau roti boy itu kan lebih dominan kopi. Nah, kalau pineapple bun ini rasanya ya kayak roti biasa aja, cuma memang teksturnya itu di dalam lembut dan di luar garing. Setelah puas nyemil-nyemil, kita langsung lanjut jalan ke MTR nih. Dan tujuan utama kita pengen jalan-jalan keliling ke daerah sentral. Stasiunnya stasiun MRT Tsim Sha Tsui C. Mau menuju ke sentral. Nah, sentral. Pokoknya selama 1 hari ini kita tuh pengennya makan-makan aja, cari makan kulineran yang direkomendasiin oleh Michelin. Sebenarnya mie Hong Kong ini banyak sekali restoran yang direkomendasiin oleh Michelin. Cuma aku pengen cobain yang Sim Chai Kee ini, karena memang banyak banget sih yang turis-turis tuh kesini gitu, rekomendasinya lebih kesini. Jadi kita cobain aja ya. Di Sim Chai Kee ini tuh banyak banget piagam dari Michelin, bahkan mereka tuh menang bertahun-tahun selama berturut-turut. Jadi kita penasaran aja gitu. Di sini kita ngantri kurang lebih 15 menit, jadi nggak terlalu lama banget nih Good Friends, karena mereka memang ngantrinya itu cepet. Jadi kalau misalnya Good Friends udah selesai makan, nanti langsung keluar, nggak boleh tuh ngobrol-ngobrol di dalam. Nah ini kita pesan 2 porsi, yang satu isiannya udang dan yang satu isiannya beef. Dan untuk tekstur mie Hong Kong ini tuh bener-bener agak keras ya. Jadi kalau misalnya kita makan itu agak susah putus nih Good Friends. Jadi
beda sama bakmi-bakmi yang ada di Indonesia. Dan untuk beefnya itu lembut banget, jadi aku rekomendasiin yang beef juga sih selain udang. Nggak jauh dari restoran Sim Chai Kee, kita mau lanjut ke Lan Phong Yen. Karena kalau misalnya ke Hong Kong kurang abdol gitu ya kalau misal kita nggak cobain milk tea yang terkenal ini, yang legendaris gini loh. Nah ini kita ngantri ya, ngantrinya itu nggak boleh yang di depan toko orang, jadi nanti kita diarahin untuk minggir. Nah ini untuk harga-harganya nih good friends, jadi kita memang penasaran aja sih sama milk tea-nya. Dan ini kita cobain, kita pesen milk tea-nya. Dan taram, ini dia milk tea-nya nih good friends. Jadi untuk gedenya memang gak terlalu gede ya. Dan rasanya juga gak terlalu pekat milk tea-nya. Dan kita berarti udah afdol dong ya ke Hong Kong, udah cobain milk tea legendaris di Hong Kong. Setelah kenyang makan dan minum, kita akhirnya mau balik nih ke MTR. Jadi kita tujuannya tuh ke Chai Wan untuk ketemuan teman kita bareng-bareng untuk ke supermarket yang ada di Hong Kong. Dan FYI aja, untuk di MTR Hong Kong itu memang kita jalan kakinya agak cukup PR ya, karena memang cukup panjang jalanannya dan kita bisa naik turun tangga gitu. Dan WC-nya juga di sini tuh jauh banget dan ngantri banget. Jadi kalau misalnya good friends mau naik MTR, pastikan sudah ke WC dulu gitu ya. Nah, jadi kita mau ke supermarket Welcome. Jadi supermarket Welcome ini supermarket khasnya Hong Kong ya. Jadi kalau misal good friends mau cari produk khasnya Hong Kong, produk lokal gitu ya. Nah, ini bisa cari di supermarket Welcome. Nah, habis dari Welcome, kita langsung menuju ke Don Don Ki. Dan Don Don Ki di Hong Kong itu lumayan banyak ya good friends. Kayaknya di setiap kota itu hampir ada gitu ya. Dan mereka tuh tokonya nggak cuma satu, banyak. Cuma ada versi yang lebih gede dan ada yang versi lebih kecil. Nah, ini kita mau cobain vending mesinnya. Jadi kayak dapat karikatur gitulah. Kalau nggak salah ini kita dapat karikatur apa ya, BTS atau apa? Coba komen yang tahu gitu ya karikatur kita apa sih? Ini harganya satu. Figur sih itu. Lucu juga. Dia kayak kitchen gitu ya. Ini apa sih? Oh, gantungan. Gantungan ya. Di Don Don Ki ini banyak banget makanan-makanan khas Jepang, mulai dari snack, makanan berat, frozen food gitu ya. Jadi kalau misalnya good friends mau cobain makan makanan khas Jepang, bisa langsung ke Don Don Ki. Dan seru banget juga sih, nongkrong di sini tuh kayak dunia snack banget. Dan di Don Don Ki ini banyak sayuran-sayuran fresh, terus snack-snack Jepang gitu ya good friends. Dan tempat ini tuh kayak nyaman banget ya buat kita yang suka nyemil gitu. Jadi kalau misalnya good friends di sana pengen nyemil khas Jepang gitu ya, terus ada takoyaki, sushi, di sini bisa banget pesen di Don Don Ki. Jadi untuk di Don Don Ki ini ada yang self service ya good friends. Jadi kalau misalnya good friends belanja, nanti pembayarannya self service. Jadi tinggal scan barcode-nya terus nanti tinggal bayar gitu. Dan untuk stroberinya di sini tuh seger-seger banget loh good friends. Menarik banget gitu. Dan makanannya itu bener-bener unik banget. Jadi terngiang-ngiang gitu, jadi pengen ke Don Don Ki lagi. Karena emang seenak itu sih ngelihat sayurannya fresh-fresh, terus steaknya juga beraneka ragam. Nah ini kita kebetulan mau beli stroberinya, kita pengen cobain stroberinya. Nah ini seperti yang aku bilang, jadi kita self service, kita bayar. Harga stroberinya sekitar 41 dolaran, 80 ribuan lah ya jatuhnya. Dan moment of truth, ternyata pas kita cobain stroberinya segede ya, cuma masih tetap asem sih, nggak semanis yang stroberi Jepang yang orang-orang bilang gitu. Ya agak cukup kecewa sih, tapi ya sudahlah.
Dan waktu sudah menunjukkan sore hari, waktunya kita main-main ke Victoria Harbour. Jadi kita ke Victoria Harbour ini jalan kaki aja ya, karena memang cukup dekat dari hotel kita. Dan Victoria Harbour ini adalah tempat Avenue of Star. Jadi Avenue of Star ini adalah tempat yang dibangun untuk menghormati selebritas yang ada di Hong Kong. Salah satunya Jackie Chan, Bruce Lee. Jadi kalau misal kalian kesini pasti bakalan ketemu cetakan tangan Jackie Chan. Dan pas sampai di sini memang cuacanya nggak mendukung sih good friends. Jadi dingin banget dan juga anginnya tuh kencang banget. Jadi kita mutusin untuk masuk ke mallnya gitu good friends, karena memang sedingin itu. Jadi kayak agak masuk angin nih, kita takutnya besok-besok kita malah jadinya nggak bisa menikmati, enjoy buat lanjut jalan-jalan mengitari Hong Kong gitu kan. Nah, karena memang kebetulan kita bukan anak mall gitu ya, jadi kita jalan-jalan aja sebentar dan mutusin mau balik ke hotel. Dan sebelum balik ke hotel kita mau dinner dulu. Jadi kita dinernya itu makan dimsum. Dimsumnya itu sebenarnya nggak direkomendasi nama siapa-siapa atau nggak masuk ke Michelin juga. Jadi kita cuma cari by Google aja sih, rekomendasi by Google gitu. Dan kebetulan dekat dengan hotel, jadi kita cobain. Nah ini kita pesen nasi steamnya, terus dimsumnya siomay gitu ya. Untuk makanannya sendiri rasanya memang agak sedikit hambar. Jadi kalau misalnya good friends mau lebih berasa gitu ya, langsung tuangin aja kecap asinnya atau minta chili oilnya. Dan ini tuh kayak congfan gitu ya, isinya daging babi dan ada berbagai varian juga selain daging babi. Nah ini kita disediakan mangkok, teko, gelas. Jadi ini nanti tekonya kita cuci dulu nih di sini nih good friends, baru bisa digunakan. Gitu. Jadi kita juga awal-awalnya bingung sebenarnya, terus kita lihat orang. Nah, ini kita langsung seduh tehnya sendiri sesuai dengan yang kita mau lah ya. Dan tehnya itu jangan terlalu banyak karena memang agak cenderung pahit teh Hong Kong. Nah ini kita udah selesai makan, terus kita enjoy tehnya juga, enak kan, anget-anget. Karena kita habis dari Avenue of Star yang tempatnya tuh dingin dan angin banget. Nah ini minum teh anget ini tuh berasa enak banget gitu good friends. Jadi badan kayak anget lagi. Dan selesai makan, waktunya bayar-bayar. Jadi kalau nggak salah kita pesen nasi steam, terus dimsum sama teh gitu ya. Tehnya lupa gratis sih kayaknya ya. Itu sekitar habis $150 Hong Kong atau sekitar 300.000 rupiahan nih good friends. Nah selesai makan, oke lanjut kita langsung menuju hotel, pengen istirahat supaya besok pagi kita lebih fresh lagi. Dan terima kasih good friends yang sudah nonton. Bye-bye.